untuk membantu para UKM ini bisa berhasil, bisa membawa hasil yang bagus, terutama kepada UKM-UKM di daerah Yogyakarta. Seperti itu Mbak Halwa. Oke Ibu. Ibu, kita mau tanya dong Bu, mau tahu banget nih. Ibu Titis akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Bu? Ya, beginilah. Biasa kalau PNS itu sesuai dengan tupoksinya ya Mbak ya. Jadi saya ini kan mendapatkan tugas atau mandat dari instansi untuk membawakan istilahnya tuh pencerahan ya. Pencerahan kayaknya ini banget ya. Istilahnya membagikan ilmu tentang ekspor ya Mbak, karena memang di instansi saya atau unit saya itu, institusi saya itu, saya memang tugas saya adalah mengenai ekspor ya Mbak ya. Jadi kami mendapatkan instruksi untuk memajukan ekspor di Indonesia, khususnya UMKM gitu Mbak. Jadi memang ranah kami itu, khususnya saya itu saat ini adalah di bidang ekspor gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya webinar ini gitu, kita juga bisa saling menyebarkan ilmu ya Mbak ya, terutama untuk UKM-UKM di wilayah Yogyakarta ini supaya lebih maju. Mereka bisa ekspor semuanya. Oke, karena udah di-spill sedikit ya Bu ya, tugas Ibu di Kementerian Perdagangan sendiri. Menurut Ibu Titis Bu, apa sih tantangan terberat yang pernah Ibu rasakan selama Ibu? Kalau tantangan, saya pikir itu biasa ya Mbak ya dalam kita menghadapi pekerjaan ya. Tapi memang kita itu harus tetap optimis. Artinya kalau misalkan tantangan itu kita jadikan sebagai suatu hambatan, itu sepertinya kita nggak akan pernah bisa maju gitu ya. Jadi tantangan terbesar ini dalam ekspor ya, bidang ekspor ini khususnya adalah ya kita memberikan ilmu itu kan tidak hanya sekedar ilmu ya, tapi kita juga bisa merasakan apa yang menjadikan istilahnya keluh kesah dari para UKM di Indonesia ya Mbak ya, secara luasnya ya. Jadi apa yang mereka hadapi di lapangan ya, mereka mungkin terkait dengan prosedurnya atau terkait dengan kendala-kendala lain, itu kami berusaha untuk membantu UKM ya, tidak hanya dengan memberikan ilmu, berbagi ilmu, kemudian regulasi atau kebijakan khususnya di Kementerian Perdagangan terkait dengan ekspor, tapi juga kami memberikan pendampingan, Mbak. Jadi selama ini saya itu tugasnya adalah selain mengajar ekspor, kami juga terjun ke lapangan ke daerah-daerah seluruh Indonesia di mana terdapat UKM-UKM yang banyak sekali memiliki potensi produk ya, komoditi ataupun produk. Jadi setiap wilayah tuh punya punya ciri khas atau keistimewaan ya. Dan kebetulan saat ini saya sedang membimbing atau mendampingi ya UKM di wilayah Pekanbaru Riau. Jadi wilayah Riau itu luas sekali ternyata Mbak, banyak hutannya juga ya, alhamdulillah masih banyak hutannya gitu ya. Jadi ternyata di sana itu potensinya itu banyak sekali dan patut kita bangga ya, UMKM kita bisa mandiri di sana, bisa eksis. Nah, kami Kementerian Perdagangan membantu ini Mbak. Jadi terjun ke sana itu membantu ini UMKM apa sih yang dibutuhin di sana itu supaya mereka tuh bisa berkembang dan maju menjadi eksportir, seperti itu Mbak. Oke Ibu. Ibu, sebelum kita mulai webinar pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan untuk peserta webinar supaya jangan lupa untuk mengisi Google Form kehadiran, karena nantinya Google Form kehadiran ini akan dipakai sebagai data untuk sertifikat dari webinar ini. Keren banget ya Bu ya, setiap April Bu bikin webinar gratis, dapat sertifikat, terus pembicaranya nggak kaleng-kaleng lagi. Ibu Insya Titis Allah, boleh Mbak. Bu disiapkan PowerPoint filenya Bu untuk sebelum memulai webinar Oh pada ya. pagi hari ini. Saya ingatkan lagi Ya. untuk peserta Oh ya. webinar, Oh silakan nanti mengisi Google Form ya.
Dan jangan lupa untuk diisi juga kesan dan feedback dari ikut webinar ini dengan link yang akan nantinya dikirim via chatbox. Jadi dipantau terus chatboxnya. Sudah siap Ibu Titis? Ya, amin. Insya Allah, Mbak. Baik, silakan Ya. Ibu Titis untuk berbagi ilmu bersama dengan teman-teman yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Halwa. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semuanya, para peserta atau yang hadir mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Mungkin sedikit bisa tahu Mbak Halwa, ini hadirinnya peserta ini apakah dari kalangan UKM ataukah dari kalangan mahasiswa atau bagaimana ya Mbak Halwa ya? Karena supaya nanti saya juga pesertanya menyapanya umum, Ibu. enak. Oh, umum. Ya, iya. Oke. Oke, ayo, Oke. Pak. Oke, baik. Semoga ini juga ada peserta UKM atau UMKM-nya ya. Jadi supaya nanti mungkin bisa lebih nyambung ya. Kalaupun nanti ada yang baru istilahnya baru pertama kali terjun di bidang bisnis ini ya, ini akan menjadikan mudah-mudahan bisa menjadikan pengetahuan buat apa namanya peserta yang hadir pada saat ini. Baik, saya ingin memulai ya sedikit apa namanya share ilmu tentang ekspor. Ini salah satunya adalah pengenalan mengenai bisnis ekspor ya. Jadi peserta atau saya sebutnya dengan sobat calon eksportir ya, mungkin itu akan lebih dekat ya, karena peserta ini kan pasti akan kedepannya menjadi calon-calon eksportir yang bisa membangkitkan perekonomian Indonesia ini, juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara seperti itu ya. Boleh di ini Mbak Halwa slide berikutnya. Ya, jadi sahabat calon eksportir gitu, saya ingin mengenalkan apa itu yang namanya bisnis ekspor. Jadi sebelum kita melangkah, kita ingin menjadi eksportir, tentunya kita harus mengenal itu ekspor itu apa gitu ya. Jadi ekspor itu tentunya kita akan berbisnis ya, terutama untuk para UMKM atau UKM yang sudah memang terjun di bidang bisnis ya, bisnis ekspor ini tentunya ini akan sangat penting sekali untuk mereka bisa mengembangkan atau aktualisasi diri ya dan perusahaannya untuk bisa berkembang dan maju menjadi eksportir ya. Jadi sahabat eksportir ini apa yang dimaksud dengan bisnis ekspor, yaitu bisnis ekspor itu berkaitan langsung dengan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan, yaitu menjadi eksportir ya. Jadi apa namanya UMKM atau UKM itu harus mengenal dirinya sendiri dulu. Artinya apa? Mengenal diri sendiri adalah mengenal kemampuan atau potensi yang ada dalam perusahaannya. Gitu ya. Jadi setiap perusahaan itu kan pasti mempunyai keistimewaan masing-masing ya. Keistimewaan di sini adalah produk yang akan mereka jual atau produk yang akan mereka tawarkan gitu ya. Jadi apa namanya produk-produk itu harus yang sifatnya itu memiliki keunikan atau keunggulan dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Kalaupun itu sama, katakan misalkan kopi ya. Kopi di wilayah mungkin kalau Jogja, setahu saya mungkin kopi bukan merupakan suatu komoditi yang ada, tapi bukan merupakan suatu unggulan ya, komoditi unggulan di wilayah Yogyakarta. Karena yang saya kenal itu Yogyakarta itu terkenal dengan produk-produk handicraft-nya ya, atau apa namanya buatan ini ya, semacam apa namanya misalkan kerajinan tangan, kemudian home decor gitu ya, seperti itu yang saya tahu. Kemudian ada pernak-pernik seperti misalkan perak gitu ya. Nah, itu merupakan semuanya terkait dengan produk-produk buatan dari atau ciptaan dari UMKM itu sendiri. Nah, itu merupakan sesuatu yang keunikan ya di wilayah tersebut, khususnya di wilayah Yogyakarta. Nah, itulah yang akan mungkin akan bisa ditonjolkan atau dijual oleh para UMKM atau UKM ya yang kelasnya, karena kan apa namanya pelaku usaha itu memiliki
tingkatan atau level ya. Kalau UMKM itu istilahnya adalah mereka yang masih menengah, maksudnya masih bukan baru terjun, tapi memiliki dari segi permodalan yang di bawah dari UKM gitu ya. Kalau UKM itu istilahnya mereka sudah apa namanya, produksinya sudah besar lah ya, sudah besar, dan juga dengan apa namanya, dukungan dari permodalan yang juga lebih kuat daripada UMKM. Nah, tapi tidak menutup ya bahwa UMKM itu juga akan menjadi besar gitu ya. Jadi karena kan itu memang menjadi harapan kita semua ya, UMKM itu bisa berkembang kemudian khususnya di daerah-daerah. Nah, UMKM atau UKM ini harus paham itu produk yang mereka jual itu akan mereka kirim kemana gitu ya. Jadi di dalam bisnis ekspor itu kita harus mampu memetakan diri kita, perusahaan, kompetensi dari perusahaan itu bisa apa gitu ya. Nah, kompetensi itu bisa dari legalitas, kemudian apa namanya, SDM-nya, kemudian ya SDM yang memang paham atau memang yang memiliki kompetensi untuk membangun perusahaan itu, terutama mengembangkan produk-produknya itu dan bisa dijual, bisa go public itu ya. Jadi apa namanya, itu penting sekali untuk apa? Karena untuk apa? Untuk mendukung ekspor gitu ya. Jadi ekspor itu selain kita mampu memanage perusahaan, kita juga harus bisa melihat pasar internasional, pasar dari negara tujuan ekspor. Di sini negara tujuan ekspor atau saya singkat dengan NTE ya, itu penting sekali diketahui oleh UMKM atau UKM yang ingin mengekspor produknya ke luar. Gitu. Karena apa? Setiap negara itu punya peraturan sendiri ya, masing-masing setiap negara itu punya peraturan mengenai tata cara atau apa namanya, memasukkan barang ke wilayah atau negara mereka. Katakan misalkan seperti negara Malaysia, berbeda aturan ekspornya dengan misalkan Singapura, walaupun sama-sama negara ASEAN gitu ya. Nah, mungkin berikutnya Mbak. Slide berikutnya, Mbak Halwa. Nah, ya, jadi seperti ini ya. Kita harus mampu memetakan negara mana yang akan kita jadikan tujuan untuk kita mengekspor barang kita, menjual barang-barang kita. Ya, jadi kita harus paham culture ya, culture atau kebudayaan yang ada di wilayah tersebut. Katakan misalkan negara tetangga kita Malaysia. Malaysia itu kan mirip dengan Indonesia ya, apalagi kita tergabung dengan di negara ASEAN ya, tentunya akan lebih memudahkan para calon eksportir atau eksportir yang ingin meluaskan pasar ke negara tersebut ya. Jadi misalkan kita kan culture-nya sama nih, sama-sama Melayu nih, orang Melayu nih ya, bangsa Melayu gitu ya. Jadi apa sih yang disukai oleh Malaysia di sana gitu ya. Kita bisa mencoba untuk tracing atau misalkan untuk mencari tahu nih ya, merunut atau apa namanya istilahnya itu, kita itu apa namanya, mencari informasi yang akurat gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh negara Malaysia nih terkait dengan produk-produk yang akan kita jual gitu. Misalkan di Malaysia itu apa namanya, suka dengan makanan-makanan ya, makanan-makanan, misalkan snack atau apa. Nah, kita harus tahu dulu, kita petakan lagi nih snacknya seperti apa yang mereka mau gitu kan ya. Nggak semua snack kan mereka bisa terima gitu ya. Jadi misalkan kayak keripik gitu ya, keripik, kemudian nah keripik itu juga masih bisa dibagi lagi. Keripik itu keripik yang taste-nya atau rasanya seperti apa. Jadi selain dengan culture-nya, kita juga harus paham apa yang menjadi lidah atau ini di bidang makanan ya, apa yang menjadi lidah atau rasa yang orang-orang Malaysia itu butuhkan gitu. Jadi kita nggak sembarangan mengirimkan misalnya keripik ini, keripik yang rasanya pedas, rasanya manis, rasanya asin gitu kan, keripik macam-macam rasanya ya. Nah itu kita kirimkan gitu aja, nggak seperti itu. Jadi apa namanya, kita harus paham dulu apa yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus paham regulasi apa yang ada di
Malaysia yang diterapkan Malaysia terkait dengan ekspor ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan nih apa namanya, kita mengekspor mentang-mentang sana suka keripik ya, saya kirim aja deh keripik ke sana. Ternyata ditolak gitu. Karena apa? Ada persyaratan-persyaratan yang kita belum penuhi gitu ya. Misalkan ini terkait dengan makanan, kita harus paham nih di sana itu terkait makanan tuh apa yang harus kita harus penuhi persyaratannya. Misalkan ini uji lab makanan ya, uji lab makanan itu harus kita sesuaikan ini di negara sana tuh, di negara Malaysia itu apa sih yang menjadikan titik kritisnya dari makanan itu. Misalkan itu tadi dari uji lab ketahanan makanannya itu ternyata hanya bisa bertahan 6 bulan gitu. Sedangkan Malaysia mungkin membutuhkan ketahanan makanan itu selama 12 bulan. Nah, itu bagaimana caranya UMKM atau UKM itu untuk bisa apa namanya melakukan tes uji ya di lab-lab yang terakreditasi atau memang kredibel ya. Jadi apa namanya untuk mendapatkan hasil uji lab. Nah, hasil uji lab itulah yang nantinya akan kita lampirkan di dalam kemasan atau pelabelan dari apa namanya produk kita gitu ya. Jadi kemasan itu penting juga ya. Kemudian apa namanya masih banyak sebetulnya ya, masih banyak kita harus mengenal apa namanya negara tujuan ekspor kita tuh di mana kita akan menjual produk-produk kita ya. Nah, coba Mbak Halwa berikutnya. Ya, nah ini kan seperti ini. Jadi salah satunya adalah selain itu tadi kita paham aturan atau regulasi yang ada di negara tersebut, kita juga harus mampu untuk menentukan kapasitas produksi kita. Ya, ini industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang apa namanya bergerak di bidang misalkan apapun itu ya, entah itu keripik, makanan, entah itu handicraft, entah itu home decor, kemudian entah itu komoditi berupa kopi, kemudian apa namanya teh ataupun lain-lainnya ya. Nah, itu kita harus bisa tahu kapasitas produksi kita tuh seberapa besar. Karena nggak mungkin ekspor itu kita lakukan dalam bentuk kecil ya, dalam jumlah yang kecil itu nggak mungkin. Pasti untuk memenuhi kebutuhan penduduk misalkan tadi seperti Malaysia ya, katakan di wilayah atau provinsi, satu provinsi aja, mereka pasti membutuhkan supply barang itu harus sesuai dengan apa yang mereka minta gitu ya. Jadi misalkan mereka minta untuk satu kali pengiriman itu apa namanya membutuhkan 2 kontainer. Nah, apakah UMKM atau UKM ini mampu untuk memenuhi kebutuhan yang diminta oleh negara tujuan ekspor tersebut? Nah, kalau memang nggak bisa, ya itu pasti nggak akan mungkin buyer atau istilahnya calon pembeli dari negara tersebut akan apa namanya memberikan order ya, memberikan order karena sebelum terjadi transaksi tentunya akan terjadi negosiasi terlebih dulu ya. Artinya apa? Antara calon buyer dan juga dengan eksportirnya itu memang harus ada pertemuan seperti itu. Nah, ini penting sekali ya, sahabat eksportir, kita itu harus punya selain ini ya, mungkin di slide ini saya kurang menambahkan ya. Jadi kemampuan dari eksportir, calon eksportir itu adalah apa? Kemampuan untuk bernegosiasi, ya. Negosiasi, kemudian kemampuan berdiplomasi dengan buyer yang akan kita hadapi itu penting sekali. Karena apa? Seperti ada semacam ada apa ya pepatah atau apa ya, kesan pertama itu akan memberikan sesuatu yang lebih ya, sahabat ekspor. Jadi apa yang akan kita jual, apa yang akan kita tawarkan kepada calon buyer itu tentunya itu adalah kesan pertama yang akan kita tampilkan ya. Jadi performance kita, performance perusahaan itu sangat penting ditonjolkan ya, sangat penting untuk dipahami dulu oleh
UMKM atau UKM yang akan mengirimkan produk atau menjual produk mereka ke luar ya. Jadi dan juga tentunya komunikasi. Komunikasi juga itu penting sekali untuk bisa dipahami dan juga bisa bisa ditingkatkan atau bisa dipelajari, kemudian dilakukan komunikasi yang baik kepada calon buyer gitu ya. Jadi selain kapasitas produksi yang mumpuni, artinya sesuai dengan permintaan buyer, mampu memenuhi permintaan buyer, itu juga kemampuan perusahaan untuk itu tadi yang seperti saya sebutkan di awal, yaitu kompetensi dari perusahaan dari segi SDM-nya, kemudian dari segi permodalan, itu semuanya itu harus komplit dulu. Jadi kalau memang merasa belum, saya belum mampu, itu jangan melakukan ekspor, karena ekspor itu gampang tapi susah ya. Artinya gini, bukan berarti kita pesimis nih nggak bisa ekspor, tidak. Tapi kalau kita sudah memenuhi apa yang menjadi persyaratan untuk menjadi ekspor itu bisa kita penuhi semua, maka ekspor itu akan mudah gitu ya, sahabat ekspor ya. Jadi kapasitas, kemudian ini tarif. Nah, tarif ini penting sekali sahabat ekspor, karena apa? Setiap negara itu akan menerapkan tarif yang berbeda-beda. Ya, Indonesia ini untungnya ya kita sudah ada kerjasama ya dengan beberapa negara tujuan ekspor ini, seperti misalnya dengan Australia itu kita punya kerjasama IACPA, di mana tarif itu sudah bukan menjadi masalah ya. Sebelum adanya kerjasama IACPA ini, Indonesia tuh susah sekali untuk masuk, produk-produknya untuk masuk ke Australia itu susah banget. Karena apa? Ada hambatan-hambatan yang harus dilalui ya oleh calon eksportir Indonesia tuh memasukkan produk ke Australia. Nah, hambatan-hambatan inilah yang negara Indonesia ini dicoba untuk menekan ya, ataupun untuk menghapus hambatan-hambatan tarif yang ada gitu ya. Jadi untuk ke sana itu biasanya kan misalkan ada pajak yang mungkin terlalu tinggi, kemudian harus melampirkan atau melampirkan biaya-biaya macam-macam ya, bla 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 gitu ya. Nah, itu dengan adanya kerjasama, contohnya dengan kerjasama IACPA ini, maka hambatan-hambatan tersebut bisa diminimalisir seperti itu ya. Jadi harus paham juga tarif yang diberlakukan di negara tujuan ekspor. Nah, kemudian yang ketiga adalah pesaing. Nah, kita harus tahu nih pesaing yang atau kompetitor yang kita hadapi itu seperti apa. Contohnya nih, kita produk madu. Nah, madu kita akan ekspor misalkan ke Jeddah atau ke Arab Saudi ya, ke Arab Saudi. Nah, kita harus paham nih, negara Arab Saudi itu tentunya kan untuk kebutuhan madu itu nggak mungkin ya dipasok oleh atau disuplai dari satu negara saja, nggak mungkin kan. Nah, itu namanya monopoli. Nah, tentunya pemerintah Arab Saudi akan menerapkan juga kebijakan untuk semua negara yang memang potensial untuk menjual madunya bisa masuk ke negara Arab Saudi. Ya, seperti itu. Nah, kita harus paham karena kita banyak negara nih yang memasukkan produk madunya itu ke misalkan ke Arab Saudi. Nah, kita harus tahu pesaing kita tuh siapa, dari negara mana ini, ya. Pesaing kita beda ya, bukan pesaing dalam negeri ya. Misalkan di wilayah Jogja ini ada beberapa UMKM atau produsen madu ya, itu bukan pesaing kita sebetulnya ya. Yang dikatakan pesaingnya adalah pesaing dari luar, dari negara-negara lain ya, istilahnya ya seperti itu ya. Jadi bukan pesaing dari teman kita sendiri misalkan, seperti itu bukan. Karena apa? Itu kompetitor dari luar itu tentunya adalah kompetitor yang pastinya memiliki kemampuan atau kompetensi yang juga pasti mumpuni atau tinggi ya. Artinya mereka juga akan berusaha untuk bisa masuk misalkan ke negara tujuan ekspor itu, tentunya kan mereka juga akan itu tadi memenuhi persyaratan-persyaratan, dan itu kan pasti persyaratan di setiap negara berbeda-beda, dan tingkat
kesulitannya pun juga pasti berbeda-beda. Nah, mereka akan berusaha untuk itu. Nah, itulah yang kita harus paham nih, pesaing kita tuh dari negara mana. Ya, kalau kita mau tracing ya, kita bisa melakukan pencarian informasi itu di situs-situs yang kredibel atau situs-situs resmi. Contohnya adalah trade map. Ya, jadi sahabat ekspor itu bisa coba membuka nih, coba nih ya, mencari informasi negara tujuan ekspor itu lewat situs www.trademap.org ya. Nah, di situ nanti bisa dilihat ya, misalkan kita ingin itu tadi, misalkan kita ingin mensuplai atau mengirimkan produk kita misalkan madu ke negara Arab Saudi. Nah, kita bisa ketik itu di salah satu pencariannya itu madu. Nah, di situ akan muncul, misalkan kita akan mencari negara pesaing. Nah, cari aja di situ negara pesaingnya siapa aja. Itu akan terlihat jelas di situs trade map ya. Jadi kita akan bisa tahu, nanti bisa dicoba sendiri karena di sini saya tidak membuat displaynya ya, artinya contoh dari situs trade map ini cara operasionalnya ya, cari. Tapi saya yakin sahabat ekspor pasti kalau sudah membuka ini nanti akan bisa coba-coba, karena di situ kita akan di situ akan disuguhi atau ditampilkan menu-menu ya, menu-menu. Nah, nanti sahabat ekspor bisa mencoba menu-menu yang ditampilkan di situ, misalkan mencari negara pesaing, kemudian negara tujuan ekspor itu cocoknya kita untuk ekspor apa, produk apa. Nah, di situ akan jelas sekali terlihat. Sebenarnya masih banyak sih ya situs-situs resmi atau yang kredibel untuk kita mencari informasi tentang negara tujuan ekspor selain trade map ya. Jadi bisa juga dengan CBI, kemudian CIA gitu, itu miliknya Amerika. Dari situ kita bisa tracing nih, dan jelas sekali nanti ada yang menampilkan menu itu sampai detail sekali ya. Jadi sampai seberapa besar peluang kita bisa ekspor ke negara tersebut gitu ya. Jadi terkait tadi dengan pesaing-pesaing yang ada gitu. Oke, Mbak Halpa, mungkin slide berikutnya. Nah, ini tadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, profil negara Malaysia. Jadi kita paham bahasanya, culture-nya, itu tadi ya, culture-nya, kemudian seberapa besar kita bisa menjual atau produk potensial apa yang bisa atau masuk ke negara tersebut ya. Jadi terkait dengan regulasi yang ada di negara tersebut itu penting harus kita paham dulu. Jadi sahabat ekspor, kita jangan misalkan kita akan mengekspor produk kita gitu, kita jangan sampai terkecoh dengan wah ini kayaknya kok bisa nih masuk ini, kok ini kayaknya produknya tren nih di negara tersebut. Nah, kita jangan terkecoh dengan hal tersebut. Nah, itu tadi yang seperti saya sebutkan, seberapa mampukah kita untuk masuk atau mengekspor barang kita ke negara tersebut ya. Jadi regulasinya harus kita penuhi dulu ya. Regulasinya apa? Kayak semacam misalnya labelnya, kemasannya juga harus kita harus tahu nih, kemasan di negara tersebut itu kemasannya seperti apa gitu ya. Jadi tidak sembarangan, misalnya kita menjual produk sambal nih, produk sambal di Indonesia, kemasannya misalkan dengan kemasan saset ya atau kertas ya, pouch ya, seperti itu ya, seperti misalkan ada di retail atau kayak semacam Indomaret, Alfamart gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kemasan yang seperti itu bisa kita menjual produk kita di Indonesia, seluruh Indonesia. Mungkin bisa seperti itu. Tapi apakah itu berlaku juga di negara lain, di negara tujuan ekspor? Ya, kemasan seperti itu. Nah, kita harus tahu ya. Jadi itulah yang terkait dengan regulasi. Jadi selain regulasi tentang ekspor, kita harus paham juga apa yang menjadi titik kritis dari negara tujuan ekspor. Ya, titik kritis itu macam-macam. Itu tadi misalkan pasar mana sih yang cocok untuk
eh, apa namanya produk kita masuk ke negara itu, pasar mana, ya kita harus tahu pasarnya. Kemudian yang kedua adalah itu tadi pesaing kita seperti apa. Nah, pesaing kita seperti apa, kemudian apa namanya berapa jumlah pesaing kita. Nah, itu kita harus tahu. Karena apa? Kalau kita tidak memetakan itu semua, tentu saja kita akan gagal. Pasti itu akan dipastikan. Kita akan gagal untuk memasukkan barang kita ke negara tujuan ekspor. Ya. Nah, kemudian kemasan atau pelabelan. Nah, ini yang kadang-kadang sering UMKM, khususnya saya pernah mendampingi para UMKM di daerah-daerah ya. Jadi mereka itu berpikiran bahwa kemasan yang ada di Indonesia, yang produk mereka dijual di Indonesia itu juga bisa tembus ke negara tujuan ekspor. Padahal bukan seperti itu, ya. Jadi tidak semua negara tujuan ekspor itu bisa menerima kemasan atau apa namanya bungkus ya, bungkus dari produk yang akan kita jual. Itu tadi ya. Jadi ada yang kayak katakan seperti Arab Saudi. Arab Saudi itu menentukan bahwa kemasan yang ada di dalam suatu produk itu ya, yang membungkus suatu produk itu harus memenuhi atau harus mencantumkan beberapa hal ya, dan itu wajib ya. Katakan misalkan seperti bahasa ya, bahasa. Di dalam kemasan yang akan kita kirim ya ke Arab Saudi itu harus mencantumkan 2 bahasa, ya, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, sedangkan UMKM itu selama menjual produknya di Indonesia kan tentunya kan hanya menggunakan satu bahasa Indonesia gitu ya. Jadi nggak mungkin dong kalau orang Arab disuruh apa namanya bahasa Indonesia, nggak mungkin. Apakah mereka harus translate dulu nih, harus apa namanya cari penterjemah dulu untuk apa namanya untuk menerima nih, untuk apa namanya produk-produk dari Indonesia, kiriman dari Indonesia kan nggak mungkin. Nah, makanya kita atau pemerintah Arab Saudi itu mewajibkan barang-barang yang masuk ke negara Arab Saudi itu kemasannya harus memiliki 2 bahasa, gitu ya. Itu contoh dari pelabelan atau kemasan. Ya, kemudian ada lain lagi ya, macam-macam juga apa namanya kriteria atau persyaratan untuk masuk ke negara tujuan ekspor. Mungkin Mbak Halwa selanjutnya. Nah, ini masih profil negara Malaysia. Nah, ini juga harus kita paham nih GDP dari atau pendapatan per kapita dari negara tujuan ekspor, gitu ya. Kita harus paham nih. Jadi itu akan sangat mendukung apa namanya dari ekspor kita. Nah, kalau misalnya GDP dari negara Malaysia ini misalkan tinggi apa namanya sekitar misalkan di tahun 2016 itu sebesar $27.200. Nah, ini apa yang kita bisa mampu nih? Ekspornya harus mampu membaca produk potensial yang bisa apa namanya kita tawarkan nih. Produk potensial kita yang bisa kita tawarkan ke negara Malaysia nih. Contohnya ya, mana yang bisa apa namanya memberikan kontribusi ya, artinya yang ngetren di negara tersebut. Karena apa? Semakin GDP-nya apa namanya tinggi di negara tersebut, semakin kita menjualnya juga akan bisa dengan disesuaikan dengan harga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semakin tinggi GDP di negara tersebut, negara tujuan ekspor, maka kita juga akan bisa menentukan harga ekspor yang akan kita jual, yang akan kita tawarkan ke negara tujuan ekspor. Gitu ya. Jadi artinya apa kan GDP negara itu kan menunjukkan seberapa makmurnya nih negara tersebut ya, seberapa sanggupnya nih negara tersebut untuk kita tuh melakukan ekspor. Kalau negara miskin nggak mungkin lah kita mengekspor ke negara tersebut ya, karena untuk memenuhi kebutuhan mereka pun juga mereka pasti akan susah ya. Bisa kita mengekspor, tapi mungkin ada ketentuan-ketentuan tersendiri ya untuk mengekspor ke negara yang istilahnya dengan GDP-nya rendah seperti itu. Dan tentunya tarifnya juga yang akan kita tawarkan, kita jual ke negara tujuan ekspor tersebut juga tentunya akan berpengaruh. Semakin GDP-nya rendah, berarti harga ekspor yang akan kita tawarkan juga semakin murah, semakin rendah. Seperti itu ya.
Berikutnya Mbak Alwa. Nah, ini salah satunya ya. Kalau kita ingin mengekspor barang ya, barang kita ke negara tujuan ekspornya, tentunya produk kita juga harus terlindungi dari segi merek ya, merek itu tadi. Jadi pesaing, kemudian kompetensi perusahaan, kemudian regulasi yang terkait dengan ekspor, regulasi yang terkait di negara tujuan ekspor itu merupakan kewajiban yang harus diketahui oleh perusahaan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan produk-produk, ya, produk-produk mereka, produk-produk UMKM atau UKM itu, selain dengan itu tadi pelabelan, kemasan, ya, itu apa? Merek. Nah, ini yang terkadang itu pelaku usaha itu apa namanya? Istilahnya bukan menggampangkan ya. Istilahnya tuh kurang aware gitu. Apa yang menjadi merek atau apa ya? Brand dari produk mereka gitu ya. Jadi nanti apa saya kan bisa, yang penting saya bisa ekspor dulu. Oh, tidak seperti itu. Karena ada beberapa negara yang memiliki apa namanya ya, standar 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 brand yang tinggi. Contoh India. India ya. India itu misalkan tadi saya contohkan lagi produk makanan. India itu mereka juga menerima impor makanan ya, masuk ke negara mereka ya, makanan-makanan yang kayak misalnya snack, kemudian apa aja. Tapi perlu diingat ya, ini juga informasi buat para pelaku usaha ya. India itu menerapkan standar haki atau standar brand yang tinggi, di mana hanya produk-produk yang punya brand kuat, brand yang terkenal, itu yang bisa masuk ke negara mereka. Nah, mereka akan sortir itu. Misalkan ada pengusaha kacang nih, pengusaha kacang mau ekspor ke India. Di India tentu bayarnya nih, calon bayarnya akan tracing juga. Mereka akan tracing ini siapa sih pengusaha kacang ini siapa gitu. Di Indonesia udah terkenal belum gitu. Brandnya apa namanya gitu ya. Nah, seperti itu. Mereka juga buyer itu juga pandai. Mereka nggak mungkin akan terima begitu aja produk-produk dari Indonesia misalkan ya masuk ke negara mereka. Mereka juga akan mencari tahu ini siapa sih si pelaku usaha, perusahaan ini siapa gitu. Punya nama nggak di Indonesia. Kemudian apa namanya? Seberapa banyak mereka tuh sudah bisa jualan di Indonesia. Nah, itu juga mereka akan sampai ke situ untuk tracingnya. Jadi saya mengingatkan para pelaku usaha untuk ya istilahnya tuh mawas diri ya. Kalau kita ingin memang kita niat untuk ekspor ya, lakukanlah menjadi eksportir itu dengan bersungguh-sungguh, jangan setengah-setengah gitu ya. Karena tidak semua negara itu apa namanya ya punya, yaitu tadi intinya itu setiap negara itu pasti punya perlakuan berbeda-beda ya dalam apa regulasinya dalam ekspor gitu ya. Jadi apa namanya mereka juga punya rasa, punya punya apa namanya keinginan ataupun punya standar ya yang mereka itu harus sesuai dengan mereka gitu ya. Jadi sahabat eksportir, kita jangan lengah ya untuk menjadi eksportir. Itu gampang-gampang susah, tapi bukan berarti itu susah, itu jangan. Kita jangan berpikir seperti itu. Nah, asalkan kita itu mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di negara tujuan ekspor, itu insya Allah kita akan bisa menembus pasar ekspor sesuai dengan harapan kita ya. Nah, seperti itu ya. Jadi terkait brandnya, kemudian aturan legal. Nah, ini yang perlu saya tekankan di perusahaan atau pelaku usaha. Katakan ya, misalkan home industry nih, contoh ya, saya ambil contoh home industry. Mereka akan melakukan ekspor. Nah, nggak mungkin dong ekspor itu terus kita langsung bisa kirim barang keluar, nggak mungkin. Tentu akan ada pengecekan-pengecekan terkait dengan legalitas perusahaan. Misalkan ini namanya PT apa, CV apa, apakah berbadan hukum atau tidak, gitu ya. Jadi ekspor itu sebetulnya bisa sih dilakukan, perorangan pun bisa, individu pun bisa, itu bisa dikatakan ekspor. Tapi apakah itu memenuhi prosedur ekspor yang benar? Nah, ini loh yang patut pelaku usaha itu paham. Prosedur ekspor yang benar itu seperti apa? Boleh kita mengirimkan secara online, misalkan nih kita ngirim lewat Shopee nih, marketplace Shopee nih, kita jualan kacang tadi ya. Itu kalau kita misalkan ada apa namanya
misalkan dari Singapura dipesan kacang kita, itu sudah kita sebenarnya bisa dikatakan ekspor secara online gitu ya. Nah, tapi apakah prosedur-prosedur yang ada di dalam itu sudah kita penuhi? Ya, prosedur itu apa? Prosedurnya itu apa? Yaitu tadi legalitas perusahaan. Ya, salah satunya adalah berbadan hukum atau tidak perusahaan tersebut. Misalkan atas nama saya Ajaya Titis, Titis menjual kacang ke Singapura gitu. Ada yang pesan nih, bayar dari Singapura pesan kacang saya gitu. Saya sudah dikatakan sebagai eksportir gitu. Tapi apakah saya memenuhi persyaratan prosedur ekspor yang benar? Karena saya nggak punya PT, saya nggak punya badan hukum. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong dibedakan para pelaku usaha ini untuk bisa mengetahui cara ekspor yang benar itu seperti apa. Nah, kemudian standar. Standar tadi yang seperti saya katakan ya, kita harus bisa memenuhi standar-standar yang ada. Minimal ya standar yang ada di Indonesia dulu lah. Katakan produk makanan. Produk makanan itu kan berarti kita harus memenuhi standar apa? Misalkan halal, ya kan? Ada sertifikasi halalnya, kemudian ada uji labnya yang menyatakan bahwa makanan ini layak atau aman dikonsumsi oleh manusia. Karena makanan itu kan dimakan ya, nggak mungkin sembarang kita jualan kacang nih, tapi nggak ada uji labnya. Kacang ini aman nggak kita makan ini? Bisa-bisa kalau misalnya nggak dicantumkan uji labnya, sakit perut nanti habis makan kacang. Nah, seperti itu. Itu standar dalam negeri. Nah, beda lagi standar yang ini dari yang dilakukan dari negara tujuan ekspor ya. Tujuan ekspor juga punya standar tersendiri. Ya, misalkan Jeddah atau Arab Saudi itu atau negara-negara Eropa gitu ya, itu mewajibkan standar HACCP. HACCP harus dicantumkan di label atau kemasan dari produk makanan. Nah, itu wajib ya, atau GMP gitu ya. Jadi itu wajib harus dicantumkan di produknya atau di kemasan tersebut. Nah, itu salah satunya ya, itu standar, menyangkut standar. Kemudian keadaan politik dan ekonomi. Ya, itu penting juga. Kita mau ekspor, tadi seperti saya bilang, kita harus tracing dulu negara tujuan ekspor kita tuh seperti apa. Ya, terkait dengan keadaan politik dan ekonomi, contohnya nih Rusia lagi perang dengan Ukraina nih, nggak mungkin ya misalnya kita mau ekspor kacang ke sana. Nah, itu belum nyampe pun kita pasti mungkin ditolak nih, karena apa? Keadaan politik dan ekonominya tidak stabil, belum stabil di sana gitu. Gimana kita akan mengirim barang ke sana, belum dikirim pun udah ditolak. Kalaupun bisa masuk, itu pun bisa nyampe nggak ke retail-retailnya mungkin, kemudian ke pasarnya mereka di sana. Siapa tahu nanti pas kita jalur distribusinya terpotong di tengah jalan gitu, karena apa? Dibom. Nah, seperti itu ya. Jadi sahabat eksportir, nah kita harus paham juga seperti itu. Kemudian perilaku konsumen. Nah, konsumen ini harus kita klaster nih. Kita harus paham juga itu tadi. Makanya salah satu kita tuh men-trace lewat situs-situs kredibel, kita juga akan tahu nih tes pasarnya mereka di sana seperti apa. Ya, konsumennya mereka seperti apa di sana gitu ya, perilakunya seperti apa. Misalkan mereka suka keripik yang pedas gitu ya. Berarti kita jangan ngirim keripik yang manis, nggak akan laku di sana gitu ya. Jadi kirimlah apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu. Ya, seperti itu. Nah, sahabat eksportir, saya tekankan di sini, kalau kita ingin ekspor, bukan berarti kita juga sasaran atau konsumen yang kita tuju di negara tujuan ekspor itu murni atau pure adalah penduduk sana. Misalkan orang Amerika, pure orang Amerika. Kita kan juga punya di negara Amerika tersebut juga ada negara bangsa-bangsa lain yang tinggal di situ, ya kan? Misalnya ada Meksiko, kemudian Chinese, ya kan? Di sana gitu bisa. Nah, kita bisa tes pasar dulu nih. Misalkan yang mau kita bidik nih pasarnya pasar pecinan atau apa namanya bangsa Cina ya yang tinggal di Amerika. Boleh. Jadi tidak murni kita ekspor itu misalnya ke negara Amerika pure bahwa orang Amerikanya itu sendiri akan mengkonsumsi produk kita, tidak. Dan satu lagi nih ya, sahabat eksportir, kita juga punya diaspora nih di negara-negara tujuan ekspor ya kan, misalkan di Australia. Diaspora kita banyak itu di Australia. Nah, itu bisa kita jadikan salah satu target pasar kita, market kita
ya. Katakan dengan penduduk asli, dengan orang Australianya produk kita tidak begitu laku ya, tapi kita menyasar pada konsumen diaspora kita. Diaspora itu adalah orang Indonesia yang tinggal di sana, gitu ya. Nah, misalnya kacang tadi ya, orang Australia nggak suka kacang, tapi orang Indonesia yang tinggal di sana suka kacang, gitu ya. Dan kebetulan setelah kita tes pasar, kacang kita diterima di sana. Itu kita juga bisa dikatakan mengekspor, ya, melakukan ekspor gitu. Hanya target pasar kita konsumennya adalah ini. Jadi kita harus bisa mengklaster konsumen seperti apa yang menjadi target pasar kita, gitu ya. Jadi tidak usah khawatir calon eksportir untuk bisa mengirimkan barang-barang ke sana itu tidak melulu ya konsumennya tuh harus apa namanya penduduk ini, harus orang ini, harus ini, tidak. Tapi kita harus sebelum kita melakukan ekspor itu tadi kita melakukan market intelligence atau apa namanya pencarian informasi seakurat mungkin siapa yang akan menjadi konsumen kita di sana. Nah, kemudian jalur distribusi, logistik, mitra dagang ini juga penting ini karena apa? Kita harus tahu nih kita itu untuk mengirimkan barang ke sana itu caranya lewat mana? Lewat udara, lewat laut, atau lewat darat katakannya. Darat misalnya Malaysia kan bisa nih ditempuh dengan jalur darat juga bisa gitu ya. Kecuali apa namanya negara-negara di luar apa namanya mungkin Malaysia ya yang ada perbatasannya ya, nah seperti itu. Itu tentunya kalau nggak lewat udara berarti lewat laut. Nah, kita harus perhitungkan itu jalur distribusinya, kemudian logistiknya. Logistik itu terkait dengan keamanan ya, keamanan barang-barang kita itu aman nggak sampai sana, ya kan? Nah, tentunya kan di sini kita kalau kita apa namanya mau mengekspor, kita harus sesuaikan dengan regulasi yang ada gitu ya. Jadi terkait dengan perizinan perusahaan kita para pelaku usaha itu harus diselesaikan dulu nih kalau belum ada izinnya, belum ini. Nah, itu harus didaftarkan terlebih dahulu ya. Mungkin kalau saya bisa share informasi ya, para pelaku usaha ini bisa membuka portal INSW ya. NSW ini merupakan portal yang disediakan oleh pemerintah untuk apa? Pelaku usaha ini melakukan apa namanya? Akses apa terkait dengan perizinan ya. Nah, kalau untuk pendaftarannya ekspor itu bisa dilakukan di apa namanya PTSP atau ini ya, kalau di pusat itu PKPM, jadi penanaman modal. Nah, mungkin kalau di daerah bisa ke Badan Penanaman Modal daerah, gitu ya. Nanti bisa ditanyakan ke sana untuk perizinan produknya untuk ekspor, gitu ya. Nah, itu mungkin yang terkait dengan legalitas dari perusahaan atau apa namanya syarat-syarat yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha atau calon eksportir itu untuk apa namanya melakukan ekspor ya. Kemudian mitra dagang itu sama tadi ya dengan calon buyer tadi ya, mitra dagang kita itu kita harus paham betul siapa yang menjadi mitra dagang kita. Nah, selanjutnya Mbak Halwa. Nah, ini tadi seperti sudah saya jelaskan ya terkait dengan legalitas, kemudian mutu produknya, kemudian perlindungan terhadap konsumen tadi yang seperti saya contohkan kacang nih. Kacang kan dimakan, berarti kan gimana nih sebelum ekspor apa yang harus dipenuhi dari produk kacang kita nih untuk bisa dikirim ke negara tujuan ekspor. Nah, kemudian ada dampak lingkungan dan sosialnya. Nah, kira-kira kalau kita jualan kacang ini ada dampak lingkungan dan sosialnya enggak? Nah, seperti itu. Saya kira paham ya, sahabat eksportir. Mungkin selanjutnya Mbak Halwa. Nah, ini terkait ini tadi standarisasinya ya. Ada GMP, tadi sudah saya sebutkan. Jadi kita harus paham nih standar mutu yang ada di negara tujuan ekspor itu seperti apa. Kalau memang di negara tujuan ekspor itu mensyaratkan ISO, misalkan sertifikasi ISO, maka kita harus penuhi itu dulu. Sebelum kita mengirim barang ke negara tujuan ekspor, kita harus penuhi dulu standar sertifikasinya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih masukkan apa namanya produk-produk kita ke negara tujuan ekspor kalau kita tidak tersertifikasi sesuai dengan permintaan dari negara tersebut, gitu ya. Seperti itu ya. Selanjutnya Mbak Alwa. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi standar-standar apa nih
misalnya terkait makanan berarti ada food and feed safety-nya. Kemudian kalau itu apa namanya terkait dengan produk-produk daging atau apa ya, misalkan ikan, kemudian apa itu berarti harus ada animal health-nya ya. Jadi harus kita kontak dulu badan karantina nih. Biasanya terkait ini adalah di Kementerian Pertanian ya. Jadi para sahabat ekspor ini ya, calon eksportir ini bisa kontak dulu nih ke badan karantina di masing-masing wilayahnya ya, bertanya dulu nih ini apa namanya, apa yang harus saya penuhi nih untuk misalkan saya mau ekspor apa namanya ikan beku. Nah, saya harus penuhi apa nih? Kriterianya apa? Standarnya seperti apa? Nah, itu bisa ditanyakan ke badan karantina ya. Kemudian plant health, kemudian public health, CITES. Nah, ini ada CITES ini adalah merupakan apa namanya? Suatu standar nih misalkan yang berkaitan dengan produk-produk alam gitu ya. Jadi misalkan dengan apa ya seperti kemarin saya di daerah Riau itu saya mengunjungi produsen dari hutan bakau. Di sana itu di Riau itu ternyata apa namanya hutan bakaunya tuh banyak ya. Jadi gambut itu lahan gambut itu ya. Lahan gambut yang apa namanya dengan penduduk setempat itu ingin dimanfaatkan gitu ya. Itu sebenarnya bernilai ekspor tinggi ya. Jadi lahan gambut itu diolah, pohon bakaunya itu bisa diolah menjadi arang bakau. Nah, seperti itu. Nah, ya, tapi untuk persyaratan ekspornya tidak semudah itu. Karena apa? Harus ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi di mana arang bakaunya itu untuk diekspor salah satunya adalah CITES. CITES itu apa? Di situ ada semacam apa namanya ya? Persyaratan di negara tujuan ekspor ya yang terkait misalkan akan apa namanya membutuhkan misalkan arang bakau untuk masuk di negara tersebut. Nah itu apa? Jadi persyaratannya lahan bakaunya itu harus apa namanya betul-betul terjaga kelestariannya ya terkait dengan perlindungan sebenarnya terkait dengan perlindungan alam di situ ya yang ingin ditekankan di standar tersebut ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat terjadi ekspor itu nanti akan terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap hutan bakaunya gitu. Jadi akan merusak lingkungan ya. Jadi seperti itu. Jadi itulah fungsinya dari standar-standar atau sertifikasi yang harus dilakukan oleh calon eksportir. Jadi kita tidak serta-merta kita mengekspor barang kita, produk kita itu kita bisa apa ya semaunya gitu ya istilahnya ya. Tidak, tapi memang harus ada persyaratan-persyaratan dan ada juga yang persyaratan khusus yang harus kita penuhi dulu sebelum kita mengirim barang kita ke negara tujuan ekspor. Berikutnya Mbak Halwa. Nah, seperti ini juga chemicals-nya ya. Nah, kemudian macam-macam ya. Kemudian ada limbahnya. Nah, kita harus bisa membuktikan bahwa produk yang kita jual itu tidak terkait dengan isu-isu seperti ini ya, chemicals, kemudian sampah, limbah dan lain sebagainya. Karena itu apa? Buat negara-negara tujuan ekspor yang concern terhadap lingkungan, ini akan menjadi isu besar ya. Ini akan menjadi hambatan ini buat para calon eksportir untuk bisa memasukkan barang-barang atau menjual barang-barang mereka ke negara tersebut ya. Jadi seperti tadi misalkan hutan bakau ya, hutan bakau kita mau ekspor ke Eropa. Eropa itu terkenal dengan isu lingkungan hidupnya ya, lingkungannya ya. Kemudian sawit ya, sawit kita juga Indonesia pernah ada ini dengan istilahnya tuh hambatan ya di situ kita ekspor sawit ya ke Eropa gitu ya. Karena apa? Mereka menganggap kita tuh melakukan apa namanya pembabatan atau perusakan lingkungan besar-besaran terkait dengan hutan. Nah, seperti itu. Nah, ini harus menjadi titik kritis dari pelaku usaha untuk bisa apa namanya lebih teliti terhadap produk-produk mereka yang akan mereka ekspor gitu ya. Jadi harus paham dulu ini. Bukan berarti tidak bisa mengekspor, tapi penuhilah apa yang menjadi ketentuan di negara tujuan ekspor tersebut. Kalau mereka minta itu tadi standar
ini standar A, standar B, maka penuhilah standar-standar tersebut sebelum para pelaku usaha itu mengekspor barang-barang atau produk-produk mereka ke negara tujuan ekspor. Berikutnya Mbak Alwa. Nah, ini technical requirement seperti tadi ya, packing, labeling tadi sudah saya sebutkan ya. Berikutnya aja Mbak Alwa. Nah, ini juga marketingnya, produk from organik. Nah, terkait dengan produk-produk organik itu tadi ya harus ada uji lab-nya, kemudian yaitu tadi ada sertifikasinya yang bisa mendukung bahwa produk mereka itu betul-betul sehat, betul-betul bisa aman untuk dikonsumsi atau digunakan di negara oleh konsumen di negara tujuan ekspor. Oke, berikutnya Mbak Alwa. Nah, ini tekstil import restriksi. Nah, ini juga sama ya. Jadi produk-produk pertanian ya, kemudian tekstil, bahan tekstil sama semuanya ya. Baja, besi itu sama. Sama ini terkait dengan regulasi yang ada di negara tujuan ekspor. Berikutnya Mbak Alwa. Nah, ini informasi. Nah, ini juga bisa. Nah, pelaku usaha ini juga bisa coba membuka situs Inatrims ya. Situs Inatrims itu memberikan penjelasan mengenai regulasi lebih banyak kepada regulasi ya. Jadi persyaratan-persyaratan yang diminta, hambatan apakah di situ ada hambatan non tarifnya, apakah bagaimana dengan teks yang berlaku di negara tersebut, negara tujuan ekspor. Nah, itu para pelaku usaha silahkan membuka situs Inatrims. Ini juga penting untuk diketahui oleh para pelaku usaha yang memang bertujuan untuk mengekspor produk mereka ke negara tujuan ekspor. Di situ ada ketentuan-ketentuan ya yang diberlakukan antara Indonesia dengan negara-negara tujuan ekspor. Seperti tadi yang saya sebutkan, misalkan ada kerjasama IACPA dengan Australia. Nah, di situ apa yang menjadi persyaratan untuk IACPA itu apa? Ya, jadi misalkan dengan Australia, misalkan yang terkait dengan kerjasama yang tergabung di dalam IACPA itu seperti apa? Maka itu akan berlaku untuk semua negara yang tergabung dalam kerjasama tersebut ya. Jadi misalkan tidak hanya berlaku di Australia, bisa aja mungkin yang tergabung di IACPA adalah Filipina. Nah, makanya yang kita akan mengekspor ke Australia dengan kita ekspor ke Filipina itu akan sama karena apa? Di situ kita sudah ada kerjasama IACPA-nya seperti itu ya. Jadi silahkan para pelaku usaha atau calon eksportir ini untuk membuka situs Inatrims. Di situ akan jelas sekali bisa dibaca regulasi-regulasi yang saat ini ya sudah update ya yang sedang diberlakukan di negara Indonesia dan juga di negara-negara tujuan ekspor yang terkait dengan kerjasama ya seperti itu. Berikutnya Mbak Alwa. Nah, kemudian nih rantai distribusi. Nah, penting juga nih rantai distribusi nih. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa jalur distribusi mana yang mau kita ambil nih? Lewat darat kah, lewat laut, atau lewat udara. Nah, ini apa? Terkait dengan harga barang, harga ekspor yang akan kita cantumkan ya, atau kita negosiasikan kepada calon buyer gitu ya. Jadi calon eksportir ini tentunya sebelum mengirimkan barang kan terjadi semacam deal-deal dulu ya, percakapan komunikasi dengan calon buyer ini produknya mau pesan berapa kontainer katakannya. Nah, kemudian itu kontainer masuk ke dalam pelabuhan misalkannya, pelabuhan. Nah, itu si calon eksportir itu harus menghitung kos-kos yang muncul ya, yang timbul biaya-biaya apa yang muncul di dalam pengiriman barang tersebut gitu ya. Dan itu harus dikomunikasikan kepada pihak buyer ya. Nah, contoh misalkan ini kita tidak membayar terkait dengan misalkan jalur laut ya, tentunya kita akan melalui bea cukai ya kan, bea cukai. Nah, di situ bea cukai juga akan memberlakukan regulasinya ya, regulasi mereka seperti apa. Nah, itu harus diketahui juga oleh para pelaku usaha nih, regulasi yang diterapkan di bea cukai gitu ya. Jadi terkait dengan custom mereka itu mereka seperti apa, itu ikuti. Nah, kemudian di situ akan muncul biaya-biaya mulai dari bea cukainya ya di situ ya. Bisa jadi itu akan muncul biaya-biaya. Nah, biaya-biaya itulah yang harus didiskusikan dengan para buyer dengan calon buyernya ya.
apakah cost yang terjadi itu akan ditanggung oleh si calon eksportir ataukah akan ditanggung oleh buyer. Jangan sampai nanti begitu barang sudah kita kirimkan, kemudian kita tagih nih, dalam penagihan tidak tercantum biaya-biaya yang harusnya buyer itu bayarkan, gitu ya. Nah, kita kan rugi, eksportir akan rugi, gitu. Karena apa? Dari awal memang belum dibicarakan terkait dengan biaya-biaya atau kos-kos yang timbul pada saat pengiriman barang. Nah, itu penting sekali para pelaku usaha untuk paham ini cara perhitungan harga, ya. Jadi terkait dengan biaya-biaya yang timbul, kemudian harga barang kita, ya, FOB-nya berapa, kemudian harga dasar kita di Indonesia berapa, kemudian kita jual ke keluar itu harganya menjadi berapa, itu harus paham para pelaku usaha, itu ya. Kemudian distribusinya lewat mana, tentunya akan berbeda ya, distribusi udara, laut, darat itu tentunya perhitungannya juga akan berbeda seperti itu. Berikutnya Mbak Alwa. Nah, seperti ini ya jalur distribusi, bisa diperkecil ya Mbak Alwa supaya bisa kelihatan keseluruhan. Nah, ini ya boleh. Nah, ini ya jalur distribusi. Rantai distribusi itu kan nggak cuma terkait dengan satu titik ya. Artinya apa? Pada saat kita mensuplai barang kita ke negara tujuan ekspor, tentunya kan itu harus melewati istilahnya pintu-pintu ya, pintu-pintu. Itu harus kita perhitungkan. Waktunya juga ya, waktu. Dan kemudian tadi itu kos-kos yang terjadi, yang timbul ya. Pada saat barang naik kapal, kemudian barang turun kapal, sampai barang itu sampai di tujuan. Ya kan, misalkan tujuan kita kan otomatis langsung ke konsumen ya, ke konsumen. Nah, tapi sebelum barang kita sampai di konsumen, tentunya dia akan melewati rantai distribusi yang bermacam-macam, ya kan. Misalkan dia dari si bayarnya itu nanti dijual lagi, misalkan masuk ke retail, kemudian dijual lagi ada pihak ketiga gitu ya, itu terserah dengan bayarnya. Nah, itulah yang harus pelaku usaha itu paham. Ini arahnya kemana dulu, mau dijual kemana, ya. Yaitu tadi terkait dengan kos-kos yang harus diperhitungkan oleh para pelaku usaha. Itu jangan sampai pelaku usaha itu rugi, ya. Jadi misalkan pelaku usaha ini menjual kacang satu kantong itu ya, satu kantong itu seharga $2, kemudian dijual kepada buyer itu seharga misalkan $3, ternyata rantai distribusinya panjang, ya. Rantai distribusinya panjang, mulai dari itu tadi masuk ke kapal ya kan, kemudian pengirimannya itu akan butuh kos-kos yang akan butuh kos-kos yang banyak juga, lebih juga gitu. Nah, apakah dengan harga $2 itu bisa menutup kebutuhan si pelaku usaha? Kebutuhan operasional pelaku usaha, karena kan dia kan harus mengurus ini itu pelaku usaha itu sebelum mengirimkan barang. Ada dokumen-dokumen yang yang harus dilengkapi, kemudian ada uji lab, ya kan? Itu semua harus dihitung, ya kan? Kemudian biaya perjalanannya itu semua harus dihitung, semua kos-kos yang timbul seperti itu. Nah, itulah yang akan menentukan berapa harga atau nilai jual dari produk pelaku usaha tersebut gitu. Jangan sampai pelaku usaha ternyata kurang, saya salah hitung, ternyata gini gitu ya. Ternyata harganya harusnya sekian, bukan $2, mungkin bisa jadi $5 gitu ya. Nah, itu tadi terkait juga dengan GDP dari negara tujuan ekspor, ya kan. Semakin besar GDP dari negara ekspor, maka kita juga punya peluang untuk menjual produk kita juga dengan harga yang tinggi seperti itu ya. Apalagi kalau memang di negara tersebut memang membutuhkan atau tidak ada pesaing lain ya, membutuhkan produk kita itu betul-betul dalam jumlah yang besar, partai besar seperti itu. Nah, itu akan menjadi peluang yang bagus buat para pelaku usaha itu untuk menentukan harga seperti itu ya. Jadi harus diingat jalur distribusinya lewat mana, kemudian kita harus menghitung cost atau biaya-biaya yang muncul, kemudian kita juga harus pandai bernegosiasi dengan calon buyer gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan kontrak dagang, kita tuh harus mampu berkomunikasi dengan calon buyer dan memunculkan kata sepakat dulu nih, kata sepakat dengan buyer. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak mengenakan muncul di belakang ya, termasuk dengan asuransi. Kalau itu memungkinkan harus
melakukan asuransi dari pelaku usaha. Karena memang pelaku usaha itu juga rentan sekali ya, sahabat ekspor. Pelaku usaha itu rentan sekali untuk rugi nih, untuk ya istilahnya rugi itu macam-macam ya, bisa kena tipu ya kan, kemudian bisa barangnya apa namanya terhambat ya, terhambat dari sisi mungkin dari bea cukainya atau harus harus mengendap dulu di apa pelabuhan. Nah, itu kan membutuhkan kos yang besar sekali gitu. Nah, itu juga harus dipahami oleh para pelaku usaha, hambatan-hambatan apa atau risiko-risiko apa. Jadi harus paham, harus memanage risiko-risiko yang mungkin timbul pada saat kita akan mengekspor barang kita. Ya, seperti itu ya. Berikutnya Mbak Halwa. Ibu mohon maaf menyela sebentar. Ya. Mungkin waktu presentasinya bisa dialihkan ke Oh ya, Q&A Bu dalam 2 menit ke depan. baik baik. Ya. Boleh Ibu diselesaikan sebentar, 2 menit ke depan Oh kita ya, lanjut Q&A ya Bu ya. ya, ya, oke, oke. Mungkin bisa di skip aja Mbak Halwa. Tadi kan sebenarnya sama ya, ini seperti ini. Nah, segmen kelasnya tadi juga kan tadi sudah saya jelaskan. Lanjut aja Mbak, next. Nah, ini terkait dengan sertifikasi juga, rantai distribusi juga. Nah, next Mbak. Oke, ini juga sama. Nah, pembayaran. Nah, ini oke, ini penting ya pembayaran. Nah, pembayaran ini tadi terkait dengan distribusi ya, logistik dan macam-macam terkait kita dengan mengirimkan barang, kemudian terjadi negosiasi dengan para bayar. Nah, ini harus disepakati dulu pembayaran seperti apa, ya. Saya ingatkan untuk para pelaku usaha, tolong hindari pembayaran dengan cara sistem konsinyasi, ya. Karena konsinyasi itu akan lebih merugikan para pelaku usaha dalam apa namanya ya, menjual produk-produk ya. Karena apa? Sistem konsinyasi, kalau ada yang sudah paham sistem konsinyasi seperti apa, jadi barangnya itu kan kita kirimkan dulu nih, tapi terjual atau tidak kita nggak tahu gitu kan. Terjual atau tidak kita nggak ngerti kapan terjualnya, kemudian kira-kira ini si buyer ini mau jual atau enggak gitu. Tapi kita sudah mengirimkan barang gitu. Jadi kita dibayar nanti gitu kalau produk kita terjual gitu. Nah, itu kan betul-betul akan sangat merugikan si pelaku usaha gitu ya. Nah, lebih baik pada saat kita melakukan kontrak dagang dengan calon buyer gitu ya, kita harus apa namanya tegas dulu di awal ya. Apakah ini akan dilakukan DP pembayaran di muka dulu atau memang dibayar secara kontan gitu ya. Tapi memang lebih aman dibayar secara kontan kan itu ya pasti yang diharapkan oleh para pelaku usaha ya. Jadi kita jual barang, kita dapat uangnya gitu ya, uang cash gitu ya, seperti itu ya. Itu akan lebih aman. Karena apa? Di situ akan memperkecil ya risiko-risiko yang mungkin timbul di belakang hari ya. Katakan misalkan apa namanya barangnya ternyata ini ya tidak sesuai ini apa namanya tidak sesuai dengan permintaan, katakan seperti itu kan sebenarnya sudah dibayar ya. Kalau sudah dibayar artinya apa? Si pihak calon bayar tidak bisa mengklaim ya, mengklaim barangnya oh tidak sesuai dengan ini gitu ya. Kecuali kalau memang itu belum dibunyikan di kontrak gitu ya. Kecuali itu. Nah, mungkin si calon bayar bisa nanti mengajukan komplain atau protes kepada si pelaku usaha ini. Oh, kok saya sudah beli ini kok ternyata ini ada cacatnya nih, apa namanya kacangnya ada yang tengik gitu kan, misalkan seperti itu. Nah, tapi itu harus dibunyikan di kontrak dagang. Nah, itu tadi jadi pelaku usaha itu harus jelas dulu kontrak dagang atau apa namanya kontrak kerjasama yang jelas antara si pelaku usaha dengan si bayarnya itu harus jelas dulu ya. Jadi jangan sampai nanti tadi risiko-risiko yang timbul di belakang hari itu akan apa namanya membesar ya, akan menjadi masalah besar untuk kedua belah pihak dan nanti bisa berlanjut ke jalur hukum seperti itu. Itu yang harus dihindari ya. Seperti itu. Jadi wajib pelaku usaha dan juga buyer tuh harus sama-sama tahu, sama-sama paham apa yang mau dijual dan apa yang mau diorder seperti itu dan bagaimana pembayarannya seperti apa. Dan saya memang kami dari apa namanya Kementerian Perdagangan juga memang kalau mendampingi pelaku usaha itu memang pada saat sistem pembayaran sudah terjadi deal dengan si buyer itu kalau bisa pembayarannya itu betul-betul transparan ya. Jadi si setelah
deal dengan apa namanya, sudah bernegosiasi kemudian sepakat dengan apa namanya, sudah terjadi kesepakatan, maka ya langsung dibayarkan saja gitu loh. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu atau oh nanti apa namanya dibayar nanti setelah itu ya. Tapi itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak ya. Kami sih hanya bisa menghimbau karena apa? Ini untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul aja seperti itu. Ya. Berikutnya Mbak Alwa. Nah, itu tadi pesaing ya, identifikasinya ya, kemudian pesaing kompetitor negara lainnya. Nah, itu tadi yang sudah seperti saya apa namanya sebutkan atau jelaskan di awal-awal ya. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin bisa. Nah, ini ya, pelaku usaha. Nah, sebelum apa namanya, ini penting nih. Salah satu yang harus pengetahuan yang harus dimiliki oleh calon eksportir adalah mereka itu sudah harus paham atau mengerti apa yang disebut dengan HS code. HS code itu merupakan harmonized system ya. Jadi ini diberlakukan di secara internasional ya. Jadi mungkin calon eksportir, sahabat eksportir ini bisa mencari tahu dulu HS code atau harmonized system dari produknya masing-masing. Misalnya kopi gitu ya. Nah, itu nanti bisa dicari kok di apa namanya di trade map juga bisa gitu ya. Di tracing aja nanti di trade map atau di situs-situs seperti tadi yang CIA, kemudian CBI itu pasti ada HS code-nya ya. Jadi apa namanya terkait dengan produk-produk yang dimiliki oleh para pelaku usaha ini itu beda-beda ya HS code-nya ya. Jadi misalkan ada berapa HS code itu merupakan dalam bentuk angka digit ya. Ada 6 sampai 8 digit itu HS code ya tergantung dari produknya ya. Misalkan kopi tadi HS code-nya ada berapa gitu. Kopi itu pun juga akan apa namanya dibagi-bagi lagi nanti bisa di breakdown. Kopi apa misalkan kopi biji, kemudian ada kopi saset, kopi bubuk. Nah, itu HS code-nya beda-beda. Nah, yang tahu itu yang paham adalah para pelaku usaha. Ini produk saya masuk kategori mana nih? Kopinya apakah kopi biji? Maka kopi biji masukkan cari HS code-nya yang kopi biji dalam bentuk biji. Kalau kopinya itu dalam bentuk bubuk, carilah kopi dalam bentuk bubuk. Jadi kita tidak bisa sembarangan masukkan HS code. Yang tahu adalah para pelaku usaha atau bisa menanyakan HS code itu kepada pihak bea cukai ya. Biasanya kan bea cukai itu tahu nih apa namanya. Misalkan oh ini apa terkait tadi misalnya dalam pengiriman barang ya. Pengiriman barang itu apa namanya? Kan pasti ditanya ini dokumen-dokumennya ya kan, termasuk tadi itu HS code. Nah, mungkin para pelaku usaha bisa konsultasi dulu nih HS code saya tuh masuk yang mana karena mereka yang berwenang untuk mengeluarkan izin apa namanya ekspor gitu ya. Jadi terkait dengan legalitas dokumen-dokumen apa yang harus dipenuhi oleh para eksportir ini untuk mengirimkan barang ke negara tujuan ekspor seperti itu ya. Mbak Halwa bisa lanjut. Nah ini sama aja nih pesaing, boleh dilanjut Mbak. Next. Oke, ini juga sama. Next. Ya, terus next. Next. Ya. Nah, ini tadi ya situs-situsnya ya. Misalkan ini dengan Vietnam gitu ya. Vietnam itu bisa cari di www.viettrade.gov.vn gitu ya. Jadi terkait isu lingkungan ya. Ini salah satu yang saya cantumkan di sini merupakan situs-situs dari pemerintah negara tujuan ekspor, contohnya Vietnam nih ya. Jadi di sini para pelaku usaha bisa buka situsnya dan nggak mungkin bisa dibohongin dan nggak mungkin bisa situs ini nggak mungkin berbohong. Beda dengan situs abal-abal. Jadi para pelaku usaha ini juga harus paham nih cara membuka situs, mana situs yang bisa dipercaya, kredibel, mana yang tidak gitu. Jadi tidak semua situs yang terkait dengan ekspor ini bisa kita buka ya, bisa kita jadikan referensi gitu ya. Akan lebih aman kalau situs-situs itu memang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Ya, misalkan kayak Indonesia ini Trade Map, kemudian Inatrade gitu ya, itu dari Kementerian Perdagangan, kemudian Inatrade gitu ya, kita untuk mencari tahu informasi-informasi terkait ekspor atau regulasi. Dan mungkin saya tambahkan juga di sini mungkin para pelaku usaha juga bisa membuka terkait dengan regulasi yang sekarang berlaku ya, dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan terkait ekspor ya, cara ekspor ya, tata cara ekspor itu bisa di googling aja di Permendak nomor 19 tahun 2021. Di situ
sahabat eksportir bisa bisa mencari tahu nih informasi terkait dengan ekspor ya, tata cara ekspor yang benar itu seperti apa, kemudian legalitasnya terkait persyaratan menjadi ekspor itu seperti apa. Kemudian di situ juga ada lampiran-lampiran yang terkait dengan HS code-nya ya. Jadi yang sudah Kementerian Perdagangan rilis itu HS code-nya itu ada di lampiran paling akhir ya, sahabat ekspor. Jadi nanti mungkin bisa dibaca, di googling aja dulu Permendak nomor 19 tahun 2021 terkait tata cara ekspor. Mungkin seperti itu Mbak Halwa. Ya. Baik, Ibu Titis. Terima kasih banyak, Bu, atas pemaparan materinya. Mungkin langsung saja ya, Bu, ya, kita masuk ke sesi Q&A ya, Bu. Ya. Baik, sudah ada 3 penanya, Bu, yang mengajukan pertanyaan di question box, di chat box yang ada di Zoom. Pertama, Bu, pertanyaan dari Pak Valen dari SMK Perindustrian Yogyakarta. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, katanya gini, Bu, Ibu Titis, untuk kegiatan ekspor ini yang berhubungan dengan pemerintah, kadang ekspor sesuatu yang sebetulnya di dalam negeri itu masih kurang, Bu. Masih dibutuhkan, tapi kok malah diekspor. Kemudian pertanyaan yang kedua, kebutuhan pokok bagi kita harganya mahal semua. Sebenarnya ada apa ya, Bu? Apakah banyak bisnis ekspor yang bermasalah, Bu? Seperti itu, Ibu. Boleh langsung dijawab, Ibu? Ya, baik. Terima kasih dengan Bapak siapa tadi, Mbak? Pak Bapak Valen, Ibu. Oh, Mbak Valen ya. Baik, selamat pagi Pak Valen. Salam kenal ya. Terima kasih ya atas pertanyaan yang sudah diajukan ya. Jadi saya mencoba menjawab ya. Mungkin bisa memberikan sedikit informasi lah untuk Pak Valen ya. Jadi memang terkait ekspor itu Pak ya, kita tuh seperti gimana ya, tarik ulur gitu ya Pak ya. Yaitu tadi terkait dengan situasi atau kondisi yang terjadi di negara kita ya. Kayak kemarin itu contohnya kasus minyak goreng gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kita akan ambil contoh yang konkret aja ya Pak. Nah, kenapa? Memang kita terjadi kekisruhan Pak terkait minyak goreng ya. Saya juga tidak bisa memberikan secara detail ini apa yang saya tahu ya Pak ya, karena memang saya tidak terlibat, artinya tidak dalam ranah saya sebetulnya itu ya, Pak. Tapi akan saya sedikit coba memberikan pemahaman. Jadi memang kita itu kan terkenal sebagai produsen sebetulnya, produsen sawit terbesar, salah satu yang terbesar di dunia ya. Artinya apa? Dari sawit itu kan kita bisa menghasilkan minyak goreng ya, khususnya minyak goreng gitu ya. Nah, minyak goreng itu tentunya akan menjadi komoditi yang sangat-sangat istilahnya tuh sekarang istilahnya apa? Seksi lah Pak ya. Seksi banget ini. Komoditi ini seksi banget ini. Dan itu menjadi rebutan dari negara-negara lain karena nggak semua negara tuh juga punya kekayaan alam seperti Indonesia gitu ya. Nah, memang di situ ada, kalau di minyak goreng itu ada regulasi Pak yang sebetulnya saling terkait antara perdagangan, Kementerian Perdagangan, kemudian ada Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Pertanian. Saya tidak dalam menjelekkan atau itu tidak, karena kita kan sebagai instansi pemerintah tentunya akan saling berkaitan ya kerjanya. Memang ada beberapa benturan-benturan Pak terkait dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jadi antara stok barang, kemudian rantai itu tadi distribusinya, kemudian regulasi terkait dengan pemasarannya. Karena kalau perdagangan itu sebetulnya ranahnya itu pemasaran, bagian pemasaran. Kalau perindustrian itu ya bagaimana memproduksi. Kemudian kalau pertanian ya bagaimana nih kualitas atau standar mutu dari produknya itu bisa terjaga, kan seperti itu ya. Jadi kan sebenarnya terkait semua itu Pak sebetulnya ya. Nah, cuman memang gimana ya? Ini juga agak sensitif Pak, isunya sensitif sekali ya. Jadi sebetulnya antara instansi ya, masing-masing instansi itu ya bisa harusnya saling mensupport gitu ya. Saling mensupport, kemudian tidak ada ekosektoral yang terjadi, kemudian ya itulah kita harus bergandengan tangan sebetulnya. Insya Allah kalau kita bergandengan tangan itu tentunya kita duduk bersama, tentunya akan bisa dihasilkan suatu kesepakatan atau suatu keputusan
yang apa namanya yang baik lah ya Pak ya, yang apa namanya optimis, yang optimal gitu. Jadi mungkin kalau saya pikir ini belum adanya titik temu aja Pak. Kalau menurut saya ya, menurut saya antara khususnya nih ketiga instansi tersebut. Jadi sebetulnya harusnya duduk bareng dulu, duduk bareng kemudian membenahi regulasi. Tapi sebetulnya di Kementerian Perdagangan itu sekarang yang terkait dengan minyak goreng itu kemarin ada sempat ya Pak ya, sempat di stop ekspornya untuk minyak goreng. Jadi apa namanya Kementerian Perdagangan tidak apa namanya tidak berani untuk mengekspor karena memang ini juga perintah atau mandat dari Bapak Presiden ya, Bapak Jokowi ya, untuk stop ekspor ke minyak. Nah, tapi sekarang ini peraturan tersebut atau regulasi tersebut sudah dicabut, Pak. Jadi sekarang pelaku usaha nih yang bergerak di dalam minyak goreng sudah bisa ekspor gitu ya. Jadi sama seperti produk-produk lain ya. Cuman memang belum istilahnya itu untuk ekspornya sudah boleh, tapi untuk stok dalam negerinya itu memang itu tadi yang kita belum ada titik temu Pak. Gitu. Jadi antara terutama ketiga instansi tersebut. Jadi seperti itu Pak. Mungkin nanti ke depannya kalau Bapak-bapak menteri ini bisa duduk bareng gitu ya, suatu saat akan apa namanya ada solusinya gitu Pak. Seperti itu Pak Valen yang mungkin bisa saya jawab. Terus apa lagi Pak? Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, Bu, pertanyaan di sesi Q&A yang kedua ini ada dari Syafiq Ulinuha, katanya gini, Bu. Resiko di setiap kegiatan itu pasti ada. Adapun resiko dalam kegiatan ekspor misalnya aja penggelapan barang. Apakah ada, Bu, badan organisasi khusus atau apapun yang menangani masalah tersebut? Seperti itu, Bu. Oke. Silakan dijawab, Ibu. Oke. Kalau penggelapan itu kan istilahnya udah ke tindakan kriminal ya. Tindakan kriminal ya. Biasanya itu polisi yang menangani ya. Polisi yang menangani atau pihak berwajib ya yang menangani itu. Kalau Kementerian Perdagangan tentunya tidak punya regulasi untuk menyetop adanya penggelapan. Di unit kami sebetulnya ada semacam tim atau unit yang menangani terkait dengan pengawasan ya barang-barang beredar gitu ya. Memang kami ada petugasnya, tapi petugas ini fungsinya adalah untuk melakukan sidak atau semacam penelusuran aja ya Mbak ya, apa namanya terkait dengan misalkan ada tadi barang-barang yang seharusnya tidak diizinkan beredar ternyata beredar gitu ya. Nah, itu kita kerjasama dengan polisi dan tentunya yang punya kewenangan untuk menangkapin orang-orang yang melakukan penggelapan ini adalah pihak yang berwajib. Jadi dari Kementerian Perdagangan hanya sekedar membantu ya, artinya petugas yang kami terjunkan ke lapangan pun juga apa namanya tentunya tidak bisa menangkap gitu ya. Kami hanya bisa memberikan semacam apa namanya informasinya. Oh ini perusahaan yang nakal misalkan, kemudian oh ini perusahaan yang kira-kira punya potensi untuk melakukan penggelapan ataupun melakukan suatu ke apa namanya kegiatan yang melanggar hukum seperti itu Mbak. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Selanjutnya Bu ada pertanyaan dari Titus Toto, SMAPL. Katanya begini Bu, kegiatan ekspor selama ini yang saya amati sangat rentan dengan penyimpangan dan cenderung merugikan pihak pengekspor. Kenapa ya Ibu kira-kira hal ini? Apakah sistem yang baik atau ada oknum orang dalam yang suka main-main Bu? Sebaliknya juga dengan kegiatan impor. Seperti itu Ibu. Ya, ya tadi siapa Mbak? Mas siapa tadi? Titus Toto Ibu. Oh Mas Titus ya. Aduh mirip dengan nama saya, cuman beda I sama U ya. Ya, Mas Titus. Jadi ini ya. Tadi seperti sudah saya sampaikan ya. Jadi pelaku usaha itu sebagai calon eksportir ya atau eksportir ya yang ingin melakukan yang ingin menjual produknya ke luar ya ke negara tujuan ekspor itu kan harus paham dulu, harus aware nih dengan regulasi atau peraturan yang terkait dengan ekspor tadi. Tadi saya sudah sampaikan Permendak nomor 19 tahun 2021 mungkin nanti bisa dibaca ya. Nah, itu akan menjadikan referensi atau semacam apa namanya informasi ya buat para pelaku usaha itu bagaimana sih menjadi eksportir yang benar gitu ya.
kompetensi ya, terkait dengan kompetensi calon eksportir gitu ya. Jadi apa tentunya kalau kita paham ya dengan regulasi tersebut, ya tentunya kita tidak akan melakukan penyelewengan gitu ya. Ya memang ada terjadi oknum-oknum, ya itu kita sebut oknum ya, karena jangan kita generalisir bahwa ekspor itu pasti akan terjadi hal-hal yang merugikan, tidak semua. Kalau kita mengikuti regulasi dan prosedur yang benar, prosedur ekspor yang benar, tentunya hal-hal tersebut bisa kita minimalisir ya. Kita tahu nih, sama seperti buyer pun juga bisa melakukan oknum ya, oknum buyer pun juga bisa melakukan penipuan gitu kan. Misalkan apa namanya, ada tindakan scam ya, atau apa namanya, ada pengiriman link-link, misalnya kita ikut webinar ini aja gitu, pasti ada penyusup mungkin ya Mbak ya, bisa jadi ya apa penyusup itu ya. Jadi mereka menyebarkan link-link atau apa namanya ya, meletakkan linknya ini supaya si misalnya pelaku usaha itu tertarik, oh ini kok berkaitan dengan ekspor, klik linknya. Nah, klik link itu gitu, ini pasti Mbak Halwa paham banget ini karena kan komputer ya. Nah, itu begitu kita klik link itu, nah itulah kita bisa terjadi ini apa namanya, penguploadan data secara ilegal ya. Ya, pelaku usaha itu di apa namanya, diakses datanya gitu kan ya, mungkin ya misalkan harus mencantumkan nama, alamat, nah itu akan bisa disalahgunakan ya, hanya melalui link tersebut gitu. Jadi mohon berhati-hati sahabat calon eksportir ataupun eksportir ya, kita harus berhati-hati nih, kita juga harus paham teknologi nih ya, paham teknologi nih, kira-kira apa sih, kalau kita jangan sembarangan klik, misalkan kita ditawarin nih ada link nih, tolong klik aja linknya ini, kita nggak percaya nih link apaan gitu kan ya. Nah, jangan sembarangan kita klik seperti itu. Nah, itu apa namanya, istilahnya antisipasi dari diri kita sendiri ya, untuk bisa mensortir kira-kira informasi apa yang akan kita terima gitu ya. Jadi nggak sembarang informasi bisa kita akses gitu. Kalau informasi ini kira-kira ada potensinya untuk apa namanya, merugikan kita, apalagi bisa terjadi pelanggaran hukum di situ ya. Ya tentunya ya kita harus waspada, itu aja ya. Seperti itu, Mbak. Baik, Ibu. Ibu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan mungkin masih ada yang ingin bertanya. Tapi karena keterbatasan waktu, Bu, boleh nggak, Bu? Nanti kalau misalnya peserta webinar keep in touch bersama Ibu Titis, Bu, bisa menghubungi Ibu kemana kalau mau keep in touch bersama dengan Ibu Titis? Baik, terima kasih Mbak Alwa. Mungkin buat apa namanya, sahabat ekspor ini ya, bisa menghubungi saya di nomor 0856 9161 7557, seperti itu. Bisa kontak by phone maupun WA. Tapi mohon maaf sahabat eksportir, kalaupun saya mungkin belum bisa menjawab walaupun lewat handphone ataupun WA, bukan berarti saya tidak mau menjawab. Mungkin ada waktu yang saya belum bisa menjawab, dan mungkin pasti akan saya jawab, insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pemahaman saya, seperti itu. Baik, Ibu Titis, terima kasih banyak, Bu, hari ini sudah berbagi ilmu dengan peserta webinar yang hadir pada pagi hari hingga siang hari ini, Bu. Kalau boleh tadi kita dengarkan ya presentasi dari Ibu Titis gitu. Kita jadi tahu ternyata pemerintah benar-benar mendukung UKM, UMKM juga untuk yang mau maju dan untuk yang mau berusaha ke level internasional ya, Bu ya, akan dibantu oleh Kementerian Perdagangan juga. Cuma mungkin kalau misalnya ada yang merasa belum terbantu, mungkin nanti ya Bu ya, prosesnya karena juga panjang dan UKM di Indonesia tidak sedikit ya Bu ya. Iya, iya. Iya. Baik, sebelum kita tutup webinar pada pagi hari hingga siang hari ini, kami undang dengan hormat Bapak Rektor, yaitu Bapak Dr. Edi Sutanta, STMkom. Kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, menyapa para peserta webinar pada pagi hari hingga siang hari ini. Silakan Bapak Rektor. Ya, makasih Mbak Alwa. Suara saya jelas Mbak Alwa? Jelas sekali Bapak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Mewakili Akprin,
Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang hadir di forum ini. Yang nampak di layar saya paling ujung, Pak Variansah, ini senior saya. Ya, Selamat silakan, siang, Pak. Bapak. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, Pak. Mohon maaf dari tadi sudah ini raisen, tapi kayaknya belum terespon. Terima kasih atas kehadirannya juga para teman-teman alumni yang ada di tengah bawah ada Mas Prima. Mas Prima hadir di sana kah? Hadir, Pak. Oh ya. Dari tadi izin. Makasih dari Bali juga hadir dari cukup banyak teman alumni yang hadir. Sekali lagi terima kasih dan juga Bapak Ibu yang telah bergabung di acara ini mulai dari awal hingga akhir. Ternyata ada Pak Valen di sebelah saya sebenarnya, cuman beda kamar ini. Makasih Bapak. Salam sehat. Ya, sehat-sehat, Pak. Ya, saat tetangga, Pak. Kemudian ini teman-teman dosen juga muncul, ada juga sebagian mahasiswa baru yang sudah bergabung. Jadi Bapak Ibu sekalian, acara ini sengaja memang kita ingin jalankan terus begitu hingga putaran ke-50 minimal dalam rangka untuk kami menyapa kembali para alumni di sini. Hari ini kita ketemu dengan Mbak Titis gitu ya. Mbak Titis itu teman kawan kelai saya dulu gitu ya, teman kelai saya dulu waktu kuliah. Terima kasih sekali lagi, semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Nah, kita akan mencoba sekali lagi menyapa para alumni sekaligus berbagi, kira-kira begitu. Apa saja yang terkait dengan dunia kita, dunia kerja, dunia pendidikan, dan yang lainnya. Sehingga kemudian ketika nanti sudah saling kenal, saling sapa gitu, silaturahim semakin erat, maka kemudian harapannya kita bisa melakukan hal yang lebih besar, lebih luas, yang bisa bermanfaat untuk untuk masyarakat, termasuk diseminasi hasil-hasil penelitian dan yang lainnya. Oh ya, di sini juga hadir Pak Kepala Sekolah SMA Panguduluhur, nggih, Pak. Sugeng siang Bapak. Oh, oke, Pak Titus. Sugeng siang. Matur nuwun. Ada juga dari mewakili forum Kim NAS, Kim Komunitas Informasi Masyarakat. Kebetulan yang hadir hari ini adalah Nyageng Serang yang kemarin juga kita sudah berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Kim Nusantara Nasional. Jadi itu sekali lagi dalam rangka untuk menjalin silaturahmi, sehingga kemudian harapannya apa yang kami kerjakan di Akurin bisa lebih membumi ke masyarakat. Pak Ibu yang saya hormati, kita masih akan lanjut ke seri berikutnya, ke seri 9, sudah diagendakan besok hari Jumat 9 Juli mulai jam 9 begitu. Monggo nanti yang bisa hadir membahas seputaran masalah TOEFL, kemudian TOEFL baik untuk studi maupun untuk kerja begitu, termasuk untuk sertifikasi. Yang saya rasa ini menjadi penting. Kemarin kami ketemu dengan alumni dari Batam yang konon katanya salah satu problemnya adalah bahasa. Nah, sehingga kemudian kita juga akan ke depan di program pendidikan Akurin juga akan mencoba bagaimana menguatkan kemampuan bahasa itu. Mungkin itu. Oh ya, di sana ada dosen dari Bali di ujung kiri. Halo Bli. Ya. Bisa didengar Pak Edi, Pak Rektor. Jadi Bapak Ibu sekaligus saya kenalkan, ya. Saya kenalkan. Ini salah satu alumni yang kemudian sekarang di Bali, kebetulan di dunia pendidikan juga. Kemudian anaknya sekarang di informatika juga. Jadi ada Wayan senior, Wayan junior. Nah, jadi dua-duanya bergabung. Bapak Ibu yang lain, mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, tapi pada intinya sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Monggo nanti bisa terus dihadiri di sesi-sesi berikutnya, seri berikutnya.
semoga apa yang kita lakukan, niatan baik yang kita niatan baik dan apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat lah bagi semuanya. Saya rasa itu dari kami. Sekali lagi terima kasih Mbak Titis dan Bapak Ibu semua yang hadir. Saya kembalikan ke Mbak Halwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Rektor yang sudah memberikan sambutan sepatah dua patah kata untuk peserta webinar pada pagi hari hingga siang hari ini. Sebelum kita tutup bersama-sama, kepada seluruh peserta webinar, kami harapkan untuk membuka kameranya dan kalau bisa diharapkan untuk memasang virtual background yang sudah dikirimkan via chat di grup WhatsApp yang sudah diberikan oleh admin grup. Silahkan, kita akan berfoto bersama Bapak Ibu sekalian. Boleh, sebelum nantinya kita berpamitan supaya ada ini ya, jejak digitalnya ya. Sudah siap semuanya? Baik, langsung saja kita mulai sesi foto yang pertama. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut lagi untuk sesi foto yang kedua. Boleh dibuka kameranya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari. Terima kasih juga kepada seluruh kru yang bertugas, kepada Ibu Titis juga terima kasih banyak Ibu, Bapak Rektor, dan semua yang sudah membantu jalannya webinar pada pagi hari hingga siang hari ini. Saya Halo Fauzia selaku moderator pamit, dan sampai jumpa teman-teman semuanya. Salam, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima Salam ya kasih Mbak Mbak Titis. Sama-sama Pak Edi, mudah-mudahan sehat selalu, maju terus, sukses semuanya. Amin ya Rabb. Mbak Titis. Iya, sama-sama Bapak. Bro Wayan, jangan galak-galak ngujinya tuh. Santai aja. Tak bales anaknya tuh. Kapan kopi darat ini, Pak Edi? Halo? Kopi darat kapan nih? Oh iya, Bapak mungkin di ini ya Pak ya, si kisaran kemungkinan loh Pak, di sekitaran Agustus agak akhir atau September ini Pak ya. Kami coba merancang begitu biar bisa lintas unit, lintas prodi, lintas generasi kira-kira gitu Pak. Terima kasih catatannya. Iya, terima kasih. Oke, Iya. mantap. Tak sponsori kopi dah. Oh, cocok. Cocok. Tuh Pak Zazin tuh. Bos UMKM tuh. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya izin untuk meninggalkan Siap ruangan support ya. Mas. Mantap, matur nuwun Mbak Titis, Ya, sehat selalu. Amin. Salam amin, ya amin, buat amin. keluarga. Ya, amin. Terima kasih Pak Edi. Ya, sampai ketemu lagi semuanya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wis rampung lek nguji Bro Wayan. Mantap. Salam sama Mae. Ini Pak Rektor. Yuk. Siap dilanjut. Siap, Bli, makasih. Hari ini istriku ke Bali, Bli. Tenang Iya. Mau nyerang Bali. Oh, siap. Oke. Siap. Ketemu lagi nanti ya. Siap. Oke, izin live. Salam buat semua. Matur sembah nuwun. Terus Mbak Nuwun. Oke, saya juga izin live. Apa cek? Ya, assalamualaikum. Salam. Left. Tas
Sentas. Mana Pak Yajin? Tas putih. Kayak mana? Pesentas, Pak. Itu tas apa itu? Tas Goni. Oh, iya. Ini banyak, Kembali Pak. ke itu ya. Iya, modelnya Hmm. banyak. Nah, ini. Oh iya. Boleh lah, kapan? Souvenir. Siap. Butuh pinter nggak, Teri? Iya. Nanti nonton saya ke rumah aja gitu. Oh, siap. Oke, nuwun bagus semuanya. Mbak. Nah, keren.